Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Mas Banu. Kita akan belajar pelajaran kelas 6, tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku. Kemarin kita sudah belajar teks eksplanasi ya. Kali ini kita akan belajar teks eksplanasi ilmiah. Kata eksplanasi berasal dari bahasa Inggris yaitu explanation yang berarti keterangan atau penjelas. Jadi teks eksplanasi ilmiah ini menerangkan hal-hal terkait yang berhubungan ilmu pengetahuan alam. Misalnya ini gempa bumi, tsunami, banjir ya, dan lain-lain ya. Kita sudah tahu ya struktur teks eksplanasi ilmiah, yaitu yang pertama pernyataan umum, yaitu gambaran penjelasan secara umum. Yang kedua ini yang biasanya paling panjang, yaitu deretan penjelas, yang isinya uraian terperinci dari fenomena atau peristiwa yang sedang dibahas. Dan yang paling bawah atau terakhir yaitu interpretasi, yang isinya kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi dari penulis ya. Pada teks eksplanasi juga menggunakan konjungsi atau kata hubung sebab akibat. Ini contoh kata hubung, ini ada sebab, karena, akibatnya, sehingga, dan ada juga oleh karena itu ya, bisa juga ya. Kemudian teks eksplanasi juga menggunakan istilah-istilah ya. Yang pertama istilah umum, yaitu istilah yang digunakan atau menjadi bahasa umum atau sering kita dengar, sering kita baca ya. Contoh istilah umum ini budaya, ahli, dan lain-lain ya. Kemudian juga ada istilah khusus. Istilah khusus ini adalah istilah yang penggunaan dan maknanya terbatas pada bidang tertentu, misalnya pada bidang biologi atau bidang fisika ya. Pada era globalisasi, kerjasama antar negara sangat penting dilakukan. Contoh kerjasama antar negara ini adalah ASEAN. Ayo, masih ingat nggak kepanjangan ASEAN? Ya, Association of Southeast Asian Nation, yang didirikan di Bangkok pada 8 Agustus 1967. Ini ada 5 menteri luar negeri pendiri ASEAN. Kerjasama ASEAN ini mencakup berbagai bidang ya. Salah satunya kerjasama sosial budaya yang dilaksanakan oleh Committee on Social Development, dan juga mengadakan pertemuan. Ini ada pertemuan Menteri Pembangunan Pedesaan atau ASEAN Ministerial Meeting on Rural Development and Poverty Eradication. Forum ini bertujuan untuk meningkatkan keadilan sosial dan perbaikan standar hidup masyarakat ASEAN. Lalu diadakan juga pertemuan Menteri Sosial atau ASEAN Ministers Meeting on Social Welfare and Development. Forum ini difokuskan pada program kesejahteraan sosial dan pemenuhan hak yang sama kepada perempuan, anak, lansia, serta penyandang disabilitas. Lalu pertemuan Menteri Kesehatan atau ASEAN Health Ministers Meeting. Forum ini berfokus kepada keamanan makanan, food safety, pemajuan gaya hidup sehat atau healthy lifestyle, dan penanggulangan penyakit menular atau communicable diseases. Selain itu, ada juga organisasi yang bernama ASEAN Socio-Cultural Community atau ASCC. Nah, ASCC ini juga melakukan kerjasama di bidang sosial budaya ya. Ini tujuan ASCC yang pertama mewujudkan komunitas ASEAN yang berjiwa sosial dan berbudaya. Kemudian meningkatkan taraf hidup, mata pencaharian, serta kesejahteraan masyarakat. Lalu kita akan belajar cara kerja pembangkit listrik tenaga air. Ya, jadi
sungai ini dibendung ya. Kemudian air yang telah dibendung akan dialirkan melalui saringan power intake, kemudian dimasukkan ke dalam pipa pesat atau penstock. Pada ujung pipa dipasang katup utama atau main inlet valve. Nah, katup ini akan tertutup secara otomatis apabila terjadi gangguan atau sengaja di stop atau sedang dilakukan perbaikan. Dari pipa pesat, air yang memiliki tekanan dan kecepatan tinggi akan diubah menjadi energi mekanik dengan dialirkan melalui sudu tetap. Kemudian gaya jatuh air mendorong baling-baling menyebabkan turbin berputar. Nah, turbin ini terhubung dengan generator. Dan generator akan mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Kemudian air yang keluar akan dialirkan melalui tile race ya. Jadi ini tempat aliran keluarnya air ke arah sungai selanjutnya. Dan energi listrik yang dihasilkan oleh generator akan dinaikkan tegangannya oleh trafo. Ini namanya trafo step up ya, trafo penaik tegangan. Dari trafo ini akan disalurkan ke gardu induk. Ini gardu induk atau switchyard. Ini tujuannya untuk efisiensi penyaluran energi dan mengatur aliran listrik. Dan kemudian dari gardu induk ini akan disalurkan menggunakan ini sutet, saluran udara tegangan ekstra tinggi. Nah, dari sutet ini energi listrik akan dialirkan ke rumah-rumah, perkantoran perusahaan dan sebagainya. Ini selain PLTA ada beberapa macam pembangkit listrik ya, yang tentunya berbeda sumber energinya. Ini pertama pembangkit listrik tenaga gas uap. Kemudian ada pembangkit listrik tenaga panas bumi. Lalu ada pembangkit listrik tenaga nuklir. Ini menggunakan energi nuklir ya. Bahannya ini namanya uranium. Kemudian pembangkit listrik tenaga uap. Ini tenaga uap ini biasanya bahan bakarnya batu bara ya. Lalu ini pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, ini menggunakan energi solar atau cahaya matahari. Lalu ada pembangkit listrik tenaga bayu. Bayu ini angin ya. Jadi ini pembangkit listrik tenaga bayu ini tenaga angin. Nah, ini selain ada pembangkit listrik dengan skala besar, ada juga pembangkit listrik dengan skala kecil. Ini contohnya pembangkit listrik mikrohidro atau PLTMH. Dan juga ada juga yang lebih kecil, ini namanya pembangkit listrik pikohidro. Nah, sekarang kita akan belajar reklame. Reklame merupakan suatu benda, alat, atau media yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara singkat kepada halayak ramai. Ada dua macam reklame. Yang pertama reklame komersial dan reklame non komersial. Ini komersial ini bertujuan untuk ekonomi ya, atau mencari keuntungan ya. Dan non komersial ini tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Ini bentuk-bentuk reklame antara lain yaitu poster, spanduk, leaflet, ada brosur, ada juga baliho ya, yang biasanya dipasang di tengah-tengah jalan itu atau di pinggir jalan ya. Nah, poster ini poster yang baik, yaitu yang mudah diingat, mudah dibaca, dan mudah ditempel di mana saja. Nah, kelebihan poster dibanding jenis reklame yang lain, yang pertama dibuat dalam waktu singkat, kemudian menggambarkan tema dengan singkat dan jelas, dan dapat dipasang di mana saja. Lalu keragaman ekonomi dalam masyarakat.
Keragaman ekonomi adalah berbagai jenis kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ini keragaman ekonomi terjadi karena perbedaan keterampilan. Ini contoh keragaman ekonomi dalam masyarakat ya. Ini biasanya di pedesaan ini orang-orang bekerja sebagai pedagang atau petani ya. Dan kalau di wilayah perkotaan ini bekerja sebagai karyawan pabrik atau bisnismen ya. Berarti pekerjaan ini bisa dipengaruhi karena perbedaan geografis. Nah, jadi setiap pekerjaan ini memiliki kelebihan masing-masing. Dan kita harus menghargai setiap mata pencaharian seseorang. Dan yang paling penting kita harus mencintai produk dalam negeri ya, dengan membeli produk-produk dalam negeri. Ya, sekian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih.